Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Bagus Chandra Wibawa dengan NIM 192231065. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai review tentang laporan neraca bahan makanan Indonesia. Laporan ini berjudul Neraca Bahan Makanan Indonesia 2022 sampai 2024, penerbitnya Badan Pangan Nasional dan Badan Pusat Statistik, terbit pada Maret 2025. NBM ini disusun berdasarkan panduan dari FAO dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada, sehingga datanya berasal dari berbagai instansi terkait yang telah dipublikasikan secara resmi. Kemudian NBM ini adalah tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. NBM memberikan informasi tentang kesediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahan atau produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Tujuan disusunnya NBM adalah menyediakan data mengenai penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume, kilogram per kapita atau gram per kapita per hari, ataupun dalam bentuk zat gizi, yaitu energi, protein, atau lemak. Informasi ini menunjukkan agregat nasional dengan memperkirakan kekurangan dan surplus keseluruhan di suatu negara, sehingga berperan untuk mengevaluasi kebijakan pangan dan gizi. Kemudian manfaat NBM adalah untuk bahan evaluasi dari pengadaan, penggunaan, dan ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi sesuai dengan rekomendasi UNPG, kemudian penyusunan PPH, bahan acuan perencanaan produksi atau pengadaan pangan, bahan perumusan kebijakan, dan bahan referensi untuk pemerhati pangan dan gizi. Yang pertama, kita dalam metodologi NBM adalah komponen penyusunnya terlebih dahulu, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama penyediaan. Dalam penyediaan sendiri yang diambil datanya adalah jenis bahan makanannya apa, kemudian produksinya, masukan dan jumlah keluarannya, kemudian perubahan stok, kemudian jumlah impor, kemudian jumlah penyediaan dari dalam negeri sebelum ekspor, kemudian ekspor, berapa barang yang diekspor, kemudian penyediaan dalam negeri, kemudian dari pakan dan bibit. Kemudian dari komponen penggunaan yang dilihat adalah seberapa besar makanan atau bahan makanan diolah menjadi makanan dan bukan makanan, kemudian seberapa besar yang tercecer, seberapa besar digunakan untuk keperluan lain, kemudian seberapa besar total pemakaian dalam negeri, kemudian seberapa besar penggunaan untuk food tourist, dan bahan makanannya. Kemudian untuk ketersediaan yang dilihat adalah ketersediaan dalam kilogram per tahun, gram per hari, kemudian itu semua dalam per kapita, kemudian kalori per kapita, protein per kapita, dan jumlah lemak per kapita. Untuk jenis dan sumber data, pada produksi padi dan palawija, sumber data dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, sayuran buah-buahan dari Ditjen Hortikultura, Komunitas Perkebunan dari Ditjen Perkebunan, Komunitas Peternakan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Komunitas Perikanan dari Kementerian Kelautan Perikanan, impor dan ekspor dari BPS dan Kementerian Perdagangan, kemudian stok beras, jagung, terigu, daging sapi, daging kerbau, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, gula, dan minyak sawit dari Bulog, padi dan palawija dari BPS atau Ditjen Tanaman Pangan Kementan, kemudian untuk jenis data industri dari BPS, keproduksi rumah tangga dari BPN, besaran dan angka konversi dari kajian dan studi, kemudian jenis data penduduk dari produksi penduduk Indonesia hasil sensus BPS, kemudian komposisi gizi dari DKBM serta TKPI. Kemudian kita masuk dalam perhitungan. Untuk perhitungan penyediaan, total penyediaan dihitung dari jumlah produksi dikurang selisih stok akhir dikurang stok awal, ditambah jumlah impor, dan dikurang jumlah ekspor. Kemudian untuk total penggunaan dihitung dengan menambahkan jumlah bahan pangan yang digunakan untuk pakan, bibit, industri, bahan pangan yang tercecer, bahan pangan yang tersedia, dan ditambah bahan pangan yang digunakan untuk penggunaan lain. Nah, sesuai dengan prinsip neraca, maka penyediaan itu harus sama dengan penggunaan yang didapatkan persamaan TS sama dengan TU. Nah, kemudian untuk mendapatkan ketersediaan, caranya adalah mengurangi antara penyediaan atau supply dengan penggunaan atau utilization. Kemudian untuk ketersediaan per kapita, maka total ketersediaan tadi dibagi per
jumlah penduduk. Dibagi dengan jumlah penduduk, maka akan didapatkan hasil per kapita. Berikut kita masuk pada hasil pada laporan. Ini adalah situasi ketersediaan energi, protein, dan lemak dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Terbaru, ketersediaan energi adalah 2.487 kilokalori per kapita, proteinnya 74,61 gram per kapita, kemudian lemaknya 69,58 gram per kapita per hari. Ini terjadi penurunan dari tahun 2022 maupun 2023 sebesar 7,74% untuk energi, kemudian lemak turun 2,78% di tahun 2023, dan yang menyumbang mayoritas untuk ketersediaan energi, protein maupun lemak ini kebanyakan dari bahan pangan nabati. Dalam hasil atau penggambaran hasil dari ketersediaan energi, protein, dan lemak ini dalam neraca bahan makanan juga diperlihatkan kontribusi masing-masing kelompok bahan pangan terhadap energi, protein, atau lemak per kapita, dan juga diperlihatkan historinya dari tahun 2022 sampai 2024. Dan tidak hanya ketersediaan, situasi konsumsi per zat gizi menurut per kelompok pangan juga diperlihatkan, di mana di sini terlihat bahwa angka kecukupan energi ketersediaan itu lebih tinggi daripada angka kecukupan energi yang dikonsumsi, sehingga per penduduk Indonesia itu sebenarnya tersedia makanan dengan energi yang lebih tinggi daripada yang nyatanya dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, sehingga sebenarnya masih banyak ada peluang untuk memaksimalkan konsumsi energi rakyat Indonesia seperti itu. Kemudian untuk ketersediaan dan dibandingkan dengan konsumsi protein juga sama, di mana ketersediaan protein itu lebih tinggi daripada aktual konsumsi protein rakyat Indonesia, sehingga sebetulnya masih sangat memungkinkan untuk terjadinya peningkatan konsumsi protein bagi masyarakat Indonesia. Kemudian terlihat di sini juga bahwa sumbangan terbesar untuk energi, protein, dan lemak memang pada kelompok bahan pangan nabati. Hal ini juga menjadi perhatian karena perlu adanya peningkatan terutama pada kelompok energi protein dari kelompok bahan pangan hewani, seperti itu. Kemudian dari data ketersediaan dan konsumsi tadi dalam bentuk energi, protein, dan lemak per kapita bisa diubah menjadi skor pola pangan harapan. Terlihat di sini bahwa skor pola pangan harapan untuk tahun 2024 adalah 95,6 yang turun dari pada tahun 2022 maupun 2023, yang apabila juga dibandingkan antara skor PPH ketersediaan konsumsi, terlihat juga bahwa rata-rata skor PPH dari kelompok makanan-makanan ini itu dari ketersediaannya itu lebih tinggi daripada konsumsinya, sehingga memang artinya aktualisasi atau pemanfaatan bahan makanan yang tersedia itu belum maksimal, walaupun ada beberapa bahan pangan yang PPH konsumsinya lebih tinggi daripada PPH ketersediaan, seperti pangan hewani seperti itu. Jadi memang ada beberapa bahan pangan yang perlu ketersediaan itu diperbaiki, tapi ada juga beberapa bahan pangan yang pemanfaatannya justru perlu diperbaiki, seperti itu. Contohnya seperti kacang-kacangan yang perlu diperbaiki pemanfaatannya. Ini adalah perbandingan antara PPH ketersediaan dan konsumsi apabila dibandingkan dalam satuan kilokalori, seperti itu. Kemudian ada diagram atau visualisasi yang bagus juga terkait data NBM ini, di mana penggambaran pie chart-nya dalam bentuk gambar bahan makanan dengan warna kontras yang berbeda, sehingga membuat pembaca lebih bisa menyerap isi daripada laporan tersebut.
Kekurangan dari NBM Indonesia ini adalah yang pertama, tidak menampilkan import dependency ratio, kemudian tidak menampilkan self-sufficiency ratio juga, kemudian tidak menggambarkan seberapa jauh variasi konsumsi individu dalam suatu populasi itu, dan pada tingkat profesi, skor PPH hanya terbatas pada energi saja. Kelebihan dari NBM Indonesia adalah yang pertama, visualisasi data yang bagus dan mudah dipahami. Kedua, tidak hanya memperlihatkan situasi ketersediaan, tapi juga situasi konsumsi per kapita dan berhasil membandingkan antara keduanya. Kemudian data ini dilengkapi dengan perhitungan pola pangan harapan juga. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang mana saya dasarkan juga pada kesimpulan saran daripada laporan tersebut. Yang pertama, ketersediaan energi tahun 2024 masih didominasi bahan pangan nabati. Begitu pula ketersediaan protein itu lebih rendah daripada tahun 2023 dan didominasi protein nabati juga. Ketersediaan lemak tahun 2024 lebih rendah dari 2023 dan didominasi dari sumber nabati juga, dan skor PPH-nya menurun, serta skor PPH ketersediaan itu masih di atas skor PPH konsumsi, yang berarti perlu ada peningkatan utilisasi. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah ketersediaan kelompok bahan pangan hewani, daging, susu, telur, dan ikan perlu ditingkatkan. Yang kedua, ketersediaan kelompok kacang perlu diperhatikan karena kebutuhan masih dipenuhi dari impor. Kemudian ketersediaan kelompok umbi perlu diperhatikan karena dapat menjadi sumber makanan alternatif. Kemudian memanfaatkan hasil NBM untuk analisis SVA di daerah, khususnya pada bagian konsumsi normatif per kapita terhadap produksi beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah yang di bawah 300 gram per kapita per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.